Oke teman-teman, di samping kita ini ada pohon iprik ya. Ini tadi sudah kita bikin video di awal. Kalau terserang hama full ya pohon ini ya. Ada kutu putihnya begitu banyak. Nah, teman-teman yang ingin tahu bagaimana cara saya merawat pohon yang terkena hama seperti ini, simak video ini sampai dengan selesai. Oke, ketemu lagi dengan Bagas channel bonsai kita. Ya, tadi di depan sudah saya kasih kisi-kisi teman-temannya apa yang bakal kita bahas pada hari ini. Kita hari ini punya pohon iprik. Pohon iprik ini sakit. Ternyata pohon iprik ini terkena kutu putih ya. Cuman ini enggak sedikit kutu putihnya sehingga pohon iprik kita ini jadi menguning. Nah, ternyata emang begini, ketika pohon iprik sudah terlalu banyak kena kutu putih, dia bakal menguning dan mati. Nah, ini kita harus cepat melakukan perawatan antisipasi agar pohon ini dapat tumbuh subur. Oke teman-teman, tentu hari ini bakal banyak cerita bonsai yang bakal ceritakan kepada teman-teman semua. Maka sangat sayang apabila teman-teman sudah masuk dalam channel bonsai kita ini tidak menyimak video kita sampai dengan akhir. Nah, untuk teman-teman pemula khususnya ini sangat cocok untuk menyimak video bonsai kita, karena saya ini akan melakukan membuat video yang berkelanjutan ya. Jadi dari video satu ke video yang lainnya itu continue. Perkembangan dari setiap pohon juga bakal saya laporkan ke teman-teman semua bagaimana situasinya ke depan. Oke, jadi teman-teman tetap di bonsai kita. Mau punya bonsai? Tanam aja dulu, tanpa tapi, tanpa nanti. Oke? Oke nggak? Nah, ini ya, dapat teman-teman lihat. Pohon ini kuning parah ya, kuning banget malahan. Hanya beberapa bagian saja yang putih. Yang hijau, hijau ini karena dia belum mati ya. Nah, ini contohnya nih, ini sudah mati dia ini karena efek dari si kutu putih. Nah, itu kutu putihnya banyak banget ya. Jadi kalau pohon iprik ini ketika dia kena kutu putih dia bakal seperti ini hasilnya. Nah, ini kita lihat juga. Nah, untuk yang ini kan masih hijau, ini belum terlalu banyak kutu putihnya, maka dia masih aman. Itu ya. Nah, cuman ini kalau nggak cepat kita tanggulangi, ini bakal parah teman-teman. Maka hari ini kita akan melakukan perawatan pada pohon ini, dan kebetulan ini pohon juga saya lihat sudah proporsional ya. Jadi ini rencananya mau saya press langsung aja. Ini mau saya potong pada bagian ini dan lain sebagainya. Nanti bakal saya ajak teman-teman untuk lebih jauh ngebahas tentang pohon iprik ini ya. Oke, tetap stay di channel bonsai kita. Nah, pada bagian ini lebih parah nih teman-teman, ini sampai mati. Ini mati, daunnya nggak bisa kita selamatin lagi karena dia terserang hama kutu putih atau kutu kebul ya. Nah, ini kenapa bisa seperti ini nih? Biasanya karena pohon ini ada di tempat yang teduh atau dia timpa-timpahan dengan pohon yang lain ya. Ini kemarin juga baru saya angkat dari ground karena saya kemarin ngecek itu ternyata begini hasilnya. Maka saya putuskan untuk saya ambil, saya bawa pulang untuk buat konten videonya ya. Jadi teman-teman yang belum subscribe channel kita, silahkan subscribe karena kita ini akan memberikan video yang berkelanjutan seperti pada malam hari ini teman-teman. Oke teman-teman, jadi tadi itu satu langkah ya, cepat ya sebenarnya. Jadi ketika teman-teman di rumah ada pohon iprik ataupun pohon yang lain kena kutu putih, langsung di pruning, dihabiskan semua daun-daun yang terkena kutu putih itu biar pohonnya dapat aman lagi. Nah, ini dengan begini ini pohon kembali aman ya. Ini netral lagi pohon ini tanpa ada kutu putih dan hanya sisa beberapa bagian. Ini akan kita ulang lagi teman-teman karena kemarin ground ya, kita pembesaran ini, dan ini sudah cukup. Saya pikir ini lumayan lama kemarin di ground, hampir
2 tahun kalau nggak salah ya ini di ground, dan sudah cukup saya pikir untuk ini. Nah maka ini nanti bakal saya taruh di pot, cuman pot ember ya, seperti biasa pot ember-ember besar itu. Karena kalau untuk pembesaran batang utama ini ya, stam segala macam ya, ini nggak bisa nih kalau kita lakukan di pot, maka dia harus di ground. Nah cuman kalau untuk pembentukan cabang ranting ini bisa ya, untuk pembesaran di media yang besar. Nanti ke depan juga bakal kita lakukan program akar. Oke, kita akan masuk ke tahap berikutnya. Saya akan melakukan repotting, pindahan ini saya pindahkan ke pot ya, terus ikuti perkembangan dari bonsai kita. Oke teman-teman, kemarin kita lupa ya, kita belum melakukan wiring, tapi sudah kita masukkan dalam pot, jadi dia nggak bisa kita wiring. Nah ini langsung kita wiring ya untuk hari ini ya, kita wiring dulu, nanti baru kita masukkan ke dalam media yang lain, media yang baru saya, bukan yang lain. Nah ini rencananya bakal jadi tangan pengganti ya, takutnya nanti nggak tumbuh di sini, maka ini kita proyeksikan dia untuk jadi tangan. Oke, ini adalah hasil saya wiring tadi ya, sedikit saya wiring. Nah ini saya masih los juga nih. Ini bakal jadi top ya teman-teman ya. Nanti ini bakal terus ke atas, kita los semaksimal mungkin, nanti kita labas-labasin dia ke atas. Nah ini nanti saya menunggu ini tumbuh. Kalau ini emang ada pertumbuhan, maka ini bakal saya potong. Ini bakal saya potong karena ini terlalu jomplang, saya lihat terlalu jomplang. Maka ini rencananya saya potong, dan ini juga bakal saya potong lagi. Ini masih terlalu panjang prosesnya teman-teman, karena pohon ini masih membentuk cabang pertama ya. Nanti dari batang utama dibentuk cabang, ini ada cabangnya 2. Nah dari cabang ini bentuk ranting, habis itu timbul anak ranting, cucu ranting, sisat ranting, dan sebagainya. Maka prosesnya masih terlalu panjang, dan pohon ini saya proyeksikan untuk ke ukuran medium ya. Insya Allah medium, kalaupun nanti nggak keburu ya paling dibuat di small, nanti gimana lihat perkembangan ke depan. Nah karena makanya ini ya kita buat ceper ya, kita buat press. Oke, kita langsung masuk ke tahap berikutnya, repotting. Udah saya siapkan juga media di samping kita ini bakal kita pindah. Oke, ini sudah saya siapkan medianya. Ini ada batunya ya teman-teman, bisa lihat untuk kita penataan akar. Nah oke, sekarang kita bakal buka dulu nih ini dari polybag. Oke teman-teman, ini perakaran ya dari apa namanya, pohon iprek yang kita punya ini dulunya dicangkok dari batang besar ya. Ini jadi sambil kita tanam, sambil kita lakukan penataan akar ya.
Untuk iprik sendiri ini gampang hidup ya teman-teman, jadi nggak perlu khawatir ketika kita ganggu akar seperti ini, karena dia masih keluarga dari ficus ya. Iprik ini ya, beringin iprik, atau kalau di Jawa itu biasa disebut dengan beringin prek. Nah, ini kurang lebihnya, ini saya ganjel ya karena dia goyang gerak. Nah, ini bakal kita timbun langsung teman-teman. Untuk media tanam ini yang di bawah saya menggunakan tanah biasa campur dengan pasir biasa teman-teman. Terus tuh saya kasih dengan kompos ya. Dan yang terakhir itu ada sedikit fermentasi bohenya. Nah, cuman yang bagian atas ini saya pakai media yang lama campur dengan pasir ya. Karena ini masih training, maka masih pakai media-media yang biasa-biasa saja ya teman-teman. Oke, jadi itu tadi ya beberapa langkah yang saya lakukan dalam merawat bonsai. Apa ini namanya nih, iprik ya, ketika dia kena kutu putih. Nah, sebenarnya bukan hanya pohon iprik, tapi semua pohon-pohon yang lain juga ketika dia terkena kutu putih. Ya begitu caranya teman-teman, itu kita harus pruning total ya, biar apa namanya nggak nyebar kemana-mana itu si kutu putih itu. Karena kutu putih ini juga emang banyak pohon yang nggak tahan ketika dia sudah terkena hama kutu putih. Nah, tapi ketika teman-teman emang rajin ya melakukan penyemprotan insektisida, ya mudah-mudahan aman. Kalaupun nggak pakai insektisida, bisa pakai bawang putih ya untuk itu apa namanya mengurangi hama kutu putih ini. Nah, mudah-mudahan pohon ini tumbuh dengan subur. Dan tadi hasil dari potong-potongan itu saya bakal lakukan proses stek batang ya. Nah, nanti kalaupun ada yang berhasil ataupun ada yang gagal, nanti bakal saya ceritakan pada teman-teman kenapa dia berhasil dan kenapa dia gagal. Cuman harapannya berhasil semua ya, biar kita bisa terus budidaya bahan bonsai tanpa merusak alam. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menyimak video ini dari awal sampai dengan akhir. Apabila teman-teman mendapatkan manfaat dari video ini, silahkan di-share kepada teman-teman semua. Apabila teman-teman suka juga dengan video yang kami sajikan ini, silahkan di-like ya. Dan kalau teman-teman merasa nyambung ataupun nyaman berinteraksi dengan bonsai kita, silahkan di subscribe. Cuman ya harapannya teman-teman pada subscribe ya, biar apa saya dan kru bisa lebih semangat dalam membuat konten video. Oke, sampai ketemu lagi di konten berikutnya. Salam satu hobi, salam bonsai.